Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Lia selaku dosen terkait dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Kami dari kelompok 13 ingin membahas hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Bahasa. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alfat Efrizal Tanjung, yang kedua ada Ajeng Karin Sukmono, yang ketiga ada Nurana, yang keempat Puspita Rizky Liliin, dan yang kelima saya sendiri, Fandi Franciscus Marbun. 2. Tipe pembelajaran bahasa. Elis 1986 halaman 215 menyebutkan adanya 2 tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal di dalam kelas. Pertama, tipe naturalistik bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Tipe kedua yang bersifat formal berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang sudah disiapkan. Seharusnya hasil yang diperoleh secara formal dalam kelas ini jauh lebih baik daripada hasil secara naturalistik. Sejarah pembelajaran bahasa menurut Nurhadin 1990 dalam sejarah perkembangannya ada 4 tahap penting yang dapat diamati sejak tahun 1880 sampai dasawarsa 80-an. Yang pertama, periode 1940 sampai 1950 ditandai dengan lahirnya metode yang dikenal dengan nama American Army Method. Pada periode ini, dalam dunia linguistik muncul juga pendekatan baru yang disebut dengan nama pendekatan linguistik. Pendekatan ini merupakan imbas dari lahirnya pandangan strukturalis dalam bidang kebahasaan. Terus yang kedua, periode 1950 sampai dengan 1960 ditandai dengan munculnya metode audiolingual di Amerika dan metode audiovisual di Inggris dan Prancis sebagai akibat langsung dari keberhasilan American Army Method. Metode audiovisual dan audiolingual ini lahir dari pandangan kaum behaviorist dan akibat adanya penemuan alat-alat bantu belajar bahasa. Yang menjadi landasan adalah teori stimulus responnya B.F. Skinner. Sejarah pembelajaran bahasa. Yang ketiga, periode ketiga 1960 sampai dengan 1970 merupakan awal runtuhnya metode audiolingual dan audiovisual dan mulai populernya alis kontraktif yang berusaha mencari landasan teori dalam pengajaran bahasa. Terus yang keempat, periode keempat pada tahun 1970 sampai dengan 1980 merupakan periode yang paling inovatif dan dalam pembelajaran bahasa kedua. Konsep dan hakikat belajar bahasa dirumuskan kembali kemudian diarahkan pada pengembangan sebuah model pembelajaran yang efektif dan efisien yang dilandasi oleh teori yang kokoh. Hipotesis pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa sampai saat ini belum secara mantap bisa disebut sebagai teori, karena belum teruji dengan mantap. Oleh karena itu, masih lebih umum disebut sebagai suatu hipotesis. Di antara hipotesis-hipotesis itu yang perlu diketengahkan yaitu A. Hipotesis kesamaan antara B1 dan B2. Hipotesis ini menyatakan adanya kesamaan dalam proses belajar B1 dan B2. Kesamaan ini terletak pada urutan pemerolehan struktur bahasa seperti modus interogasi, negasi, dan morfem-morfem gramatikal. B. Hipotesis kontrastif.
Hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Fries 1945 dan Robert Lado 1975. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar B2 adalah karena adanya perbedaan antara B1 dan B2, sedangkan kemudahan dalam belajar B2 disebabkan oleh adanya kesamaan antara B1 dan B2. C. Hipotesis Krashen. Berkenaan dengan proses pemorehan bahasa, Stephen Krashen mengajukan 9 buah hipotesis yang saling berkaitan. Kesembilan hipotesis itu adalah hipotesis pemorehan dan belajar, urutan alamiah, monitor, masukan, afektif atau sikap, pembawaan atau bakat, filter afektif, bahasa pertama, dan variasi individual pengguna monitor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Puspita. Baik, terima kasih Ajeng. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama yaitu ada faktor motivasi. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi itu mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi integratif dan fungsi instrumental. Motivasi berfungsi integratif kalau motivasi itu mendorong seseorang untuk mempelajari suatu bahasa karena adanya keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu. Sedangkan motivasi berfungsi instrumental kalau motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki kemauan untuk mempelajari bahasa kedua itu karena tujuan yang bermanfaat. Selanjutnya, yang kedua, ada faktor umum. Ada anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa. Menurut Bambang Junaidi tahun 1990. Anggapan ini telah mengarah pada adanya hipotesis mengenai usia kritis menurut Lenneberg tahun 1967, di kota Oyama tahun 1976 untuk belajar bahasa kedua. Yaitu ada lagi yang selanjutnya, yang ketiga, faktor penyajian formal. Pembelajaran atau penyajian pembelajaran bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua karena berbagai faktor dan variabel telah dipersiapkan dan diadakan dengan sengaja. Demikian juga keadaan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara formal di dalam kelas sangat berbeda dengan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara naturalistik. Selanjutnya, Alfat. Yang keempat, faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajar bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Malah, bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini bisa terjadi ketika seorang pembelajar melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya, terjadilah interferensi, campur kode, serta alih kode. Kelima, faktor lingkungan. Dulay tahun 1985 halaman 14 menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa kedua. Adapun yang dimaksud lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajarinya. Cihyono tahun 1990. Contoh dari lingkungan bahasa seperti situasi di restoran atau di toko, percakapan dengan kawan-kawan, dan lain-lain. Lingkungan bahasa ini dapat dibedakan atas lingkungan formal dan informal. Transfer dan interferensi. Telah disinggung sebelumnya bahwa bahasa pertama dapat mengganggu pembelajaran bahasa kedua. Pembelajar akan cenderung mentransfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya, terjadilah apa yang dalam kajian sosiolinguistik disebut interferensi, campur kode, dan kekhilafan atau error. Pentransferan unsur-unsur bahasa pertama akan berkurang bahkan menghilang
seiring dengan tingkat kemampuan bahasa kedua pembelajar. Dalam bahasa Indonesia, interferensi pada tataran fonologi terjadi ketika penutur bahasa Indonesia asal Bali mengucapkan fonem apical-veolar atau T menjadi bunyi apical-veolar retroflex atau T. Interferensi dalam bidang morfologi terjadi saat pembentukan kata dengan afiks. Umpamanya, dalam bahasa Belanda dan Inggris terdapat sufiksasi. Sufiksasi pun digunakan pula oleh para penutur bahasa Indonesia seperti kata neonisasi, tendanisasi, dan turinisasi. Bentuk-bentuk tersebut merupakan penyimpangan dari sistematik morfologi bahasa Indonesia, sebab untuk membentuk nomina proses dalam bahasa Indonesia terdapat konfiks Dan jika ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya ataupun memberikan beberapa pendapat tentang presentasi kami persilakan. Nanti tolong diketik langsung di WhatsApp grup dan kami akan menunggunya. Dan kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Menurut Ellis, tahun 1986 halaman 215 menyebutkan adanya dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal di dalam kelas. Yang pertama, tipe naturalistik, bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran ini berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Tipe yang kedua, bersifat formal, berlangsung di dalam kelas dengan guru, lengkap dengan materi-materi dan alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan. Hipotesis pembelajaran bahasa, yaitu hipotesis kesamaan antara B1 dan B2, hipotesis kontransif dan hipotesis Krashen. Faktor-faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua, yaitu faktor motivasi, faktor usia, faktor penyajian formal, faktor bahasa pertama, dan faktor lingkungan. Dan kita telah sampai di bagian akhir presentasi ini. Selama presentasi berlangsung, kami kelompok 13 mengapresiasi teman-teman sekalian yang telah mendengarkan, menyimak, memberikan pertanyaan-pertanyaan maupun beberapa tanggapan-tanggapannya. Dan kelompok kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen terkait yang telah membina kami, membimbing kami sejauh ini. Sebelum kelompok kami menutup presentasi ini, alangkah baiknya jika saya memberikan sedikit quote kepada kita semua agar hidup kita lebih bersemangat, tidak mudah patah semangat, dan lebih percaya diri. Dan saya mengutip dari seorang arkeologi bernama Walt Disney, dan ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakin dan kejar. Percaya bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi.